Kita mempunyai target optimis dan pesimis ya, karena memang ketidakpastian masih tetap tinggi pada situasi pandemik ini. Untuk top line, untuk revenue, kita yang optimis kita akan turun kurang lebih 5-15%. Dengan kalau kondisinya pesimis ya kita mungkin akan turun sekitar 15-25%. Tetapi untuk bottom line kita berharap bisa lebih baik dibandingin penurunan sales, bahwa untuk kondisi yang optimis kita mungkin turun sekitar 5-10%, sedangkan untuk kondisi pesimis laba akan turun sekitar 10-20% seperti itu. Oke, ini dari keseluruhan ini masuknya ke net profit atau operasional nih Pak? Yang tadi saya sampaikan itu net profit, maaf, net profit. Net profit Net ya. profit. Oke. Ya, Kita net coba profit. lihat ke kondisi cash flow ya Pak ya, karena mungkin beberapa perusahaan ini juga banyak tekanan begitu ya, khususnya di cash flow. Nah, cash flow SM Ya. ini seperti apa Pak? Karena kan juga kita tahu banyak permintaan penundaan pembayaran, daya beli juga turun begitu ya. Tadi juga ekspor datanya juga sangat dalam sekali gitu, turun 25 sampai dengan 30%. Nah, sejauh ini seperti apa nih Pak kondisi cash flow dari perusahaan Pak? Ya, kita beruntung cash flow kita masih sangat baik ya. Tagihan-tagihan masih lancar, walaupun ada sedikit yang batuk-batuk pasti ada, tapi pada umumnya baik. Dan kita beruntung kita nggak ada posisi hutang, sehingga cash flow perusahaan masih sangat baik dan kita pun masih membagikan dividen sesuai dengan sasaran kami. Kita akan membagikan dividen interim pertama dan akan dilanjutkan dengan dividen final pada bulan Agustus. Berarti dengan membagikan dividen menunjukkan bahwa cash flow perusahaan masih sangat baik. Oke, cash flow masih sangat baik karena semuanya masih terus lancar ya Pak ya. Kalau dilihat dari sisi pandemi nih Pak, ini kita berkaitan juga, kalau pandemi ini kan kita berkaitan juga dengan daya beli masyarakat begitu ya. Dampak ke industri otomotif juga pasti akan sangat terasa. Nah, seperti apa ini terlihat atau terasa oleh SMSM gitu ya, karena ini juga sebagai sport komponen juga dan komponen yang penting juga untuk otomotif nih Pak. Anda melihatnya seperti apa? Iya, tentu pandemik ini ya kita semua belum pernah mengalami dan sangat penuh ketidakpastian. Ya kita melihat memang banyak perubahan bisnis secara signifikan, permintaan banyak turun, industri-industri banyak yang terdampak. Kebetulan kita cukup beruntung dengan memilih pasar aftermarket, tidak separah pasar OEM, di mana kita lihat pasar kalau penjualan mobil itu turun begitu drastis ya. Sepertinya proyeksi untuk penjualan mobil global itu bisa turun sampai 22%, sedangkan dari China sendiri memperkirakan turun sekitar 16%, dan Indonesia sendiri sudah turun sampai dengan Mei sudah turun 40% lebih seperti itu.